Selamat siang, nama saya Adam Yulianto dari kelas 2018B, NIM 18.102. Di sini saya akan membahas jurnal hukum laut internasional dengan judul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regimes and Exclusive Economy Zone. Jurnal ini membahas tentang rezim maritim, terkait tentang melindungi kedaulatan dan hak kedaulatan di perairan ini. Ketentuan negara pantai atau kepulauan membenarkan pembatasan hak-hak dan kebebasan di perairan yang berdekatan untuk alasan nasional keamanan. Permasalahan utama yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan adalah klaim tumpang tindih yang melibatkan 6 pihak, yaitu Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Berdasarkan catatan sejarah, mayoritas negara di dunia telah meratifikasi konvensi hukum laut yang ditetapkan oleh PBB yang dikenal dengan UNCLOS 1982 yang mengatur batas wilayah laut setiap negara. Beberapa negara pun merujuk konvensi hukum laut ini dalam menentukan batas terluar wilayah laut negara. Bila tidak ditangani dengan baik, klaim tumpang tindih ini akan menjurus pada terjadinya konflik terbuka di kawasan tersebut. Sementara itu, pihak yang bersengketa, yang sebagian besar merupakan negara anggota ASEAN, selama bertahun-tahun tidak bersedia memanfaatkan mekanisme dalam memecahkan masalah dengan alasan kedaulatan nasional. Jika negara-negara yang terlibat di dalam konflik di Laut Cina masih bersikukuh pada upaya perebutan wilayah atas dasar kedaulatan dan batas-batas yang diklaim di wilayah itu, maka dapat dipastikan bahwa mereka sebenarnya sedang membangun peta menuju jalan buntu, dengan konsekuensi tidak terhindarkan konflik militer di Laut Cina Selatan. Ada contoh konflik kepentingan ini. Mereka jelas baik dengan pelaksanaan rezim navigasi seperti lintas damai, selat lintas transit, dan lintas alur kepulauan, dan dengan interpretasi hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif atau yang kita tahu ZEE. Sebagian besar merupakan konsekuensi dari geografi maritim Asia Timur. Daerah Pasifik Barat diapit negara zona ekonomi eksklusif atau ZEE, tetapi batas yurisdiksi maritim di wilayah ini sering tidak menentu karena kurangnya batas maritim dan klaim bermasalah untuk langsung baseline laut teritorial. Dalam hal ini, Lautan Asia Timur ini fokus global hukum sengketa laut. Dan ada rezim navigasi yang yaitu tentang hukum laut, dan ada navigasi berbeda lintas damai menerapkan dengan laut teritorial dan perairan kepulauan. Dalam UNCLOS 1982 juga terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan kebebasan berlayar atau hak-hak lain bagi kapal-kapal asing, diantaranya lintas damai di laut teritorial, lintas damai di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan hak lintas melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan oleh negara kepulauan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan IMO atau International Maritime Organization. Pasal 17 UNCLOS 1982 memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial.
Pasalnya yang ke-18, poin pertama, UNCLOS 1982, menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Membahas zona ekonomi eksklusif ZEE atau yang dikenal dengan zona ekonomi eksklusif, jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Bagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dasar hukum di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. Undang-undang tersebut menyatakan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia. Lingkungan laut di perairan yang berada di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Landasan konsepsionalnya adalah wawasan Nusantara yang ketahanan nasionalnya dengan wawasan Nusantara bangsa Indonesia memandang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Seperti yang telah diuraikan bahwa di samping negara kepulauan, rezim baru dalam hukum laut PBB adalah zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam bab 5, pasal 55. Rezim khusus zona ekonomi eksklusif menentukan sebagai berikut. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini. Simpulannya, rezim navigasi yang terdiri dari lintas damai menerapkan dengan laut teritorial dan perairan kepulauan, lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan alur kepulauan atau ASL, perjalanan melalui perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif daerah di luar laut teritorial Indonesia adalah negara kepulauan dengan 80% wilayah laut dan 20% wilayah darat, dan posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tutur kata. Selamat siang, terima kasih.